Ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kita sekalian. Apakah kita bisa benar-benar merdeka dari ikatan dosa? Karena Alkitab sudah mengatakan, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau memang bisa, mengapa kenyataannya banyak orang yang mengaku diri beragama Kristen masih terikat dengan dosa yang berwujud dalam berbagai bentuk kejahatan seperti korupsi, free sex, perzinahan, pencurian, sabung ayam, perampokan, pembunuhan, penyebaran hoaks atau kebencian, dan lain-lain. Mengapa hal seperti ini masih terjadi? Yang dilakukan bukan hanya oleh mereka yang bukan orang Kristen, tapi juga oleh kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Hal ini bisa disebabkan karena kita hanya sekedar beragama yang menjalankan ritual-ritual keagamaan yang mati, tapi kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang berkuasa dalam kehidupan kita sekalian. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari ikatan dosa yang berwujud dalam berbagai kejahatan itu? Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pertama-tama, kita harus memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya kita memiliki Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, tetapi juga kita harus menyerahkan hidup kita ini untuk dimiliki, dikuasai secara total oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya sekedar bertuhan dalam ritual-ritual keagamaan seperti yang dipertonton di televisi atau di ruang ibadah, tetapi sungguh-sungguh kita bertuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengakui pemerintahan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dialah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan kita menyerahkan hidup kita secara total untuk dipimpin, dikuasai, dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja saat kita ada dalam ruangan ibadah, mengikuti pertemuan ibadah di gereja, tetapi benar-benar kita menyerahkan hidup kita untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roma pasal 6 ayat 8-13. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita sudah mati di dalam dosa kita, dalam kematian bersama dengan Kristus, maka yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu datang. Kita hidup di dalam kehidupan yang baru oleh karya Roh Kudus dalam hidup kita saat kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Hal ini juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa kita yang sudah mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita yang hidup bersama-sama dengan Kristus, hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri. Hidup kita tidak lagi berorientasi pada hal-hal apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi sepenuhnya hidup kita hanya bagi Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu.
Tuhan katakan supaya kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari segala dosa kita. Kita tidak hidup lagi bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak hidup lagi untuk mengikuti keinginan daging kita, tapi sepenuhnya kita hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan ini harus menjadi keputusan kita tiap hari. Hanya dengan jalan ini, kita benar-benar merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita tidak menuruti lagi keinginan kita, tapi kita mengikuti keinginan Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tegas firman Tuhan berkata, karena tubuh kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dengan darah Yesus Kristus. Darah yang suci, darah yang murni. Darah yang tiada bernoda, tiada bercacat celah. Dengan darah itu kita sudah ditebus. Kita sudah dibeli. Dan harganya lunas dibayar. Karena itu Alkitab berkata, tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan Tuhan sudah menjadikan tubuh kita ini sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu Tuhan katakan, supaya kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Keputusan kita adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang dahulu kenyataannya karena dosa, kita sudah mati. Putus hubungan dengan Allah. Tetapi oleh karena kita percaya kepada Yesus yang sudah menebus kita, sekarang kita sudah hidup. Oleh karena Kristus telah menghidupkan kita sekalian. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya percaya kalau hal ini kita lakukan, pasti kita benar-benar merdeka. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berkarya untuk memiliki kita. Dan kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dengan jalan kita menyerahkan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita, agar Tuhan pakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Alkitab berkata, kita sungguh-sungguh merdeka dengan mengetahui kebenaran dan menerapkan kebenaran Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita sekalian dapat digunakan oleh Tuhan sebagai senjata yang selalu kita gunakan itu untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita kepada orang lain. Kedua, kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kalau hati kita diisi dengan kebencian-kebencian, kalau hati kita diisi dengan rencana-rencana jahat, kalau hati kita diisi dengan niat-niat yang najis, maka kejahatan itu akan nyata dalam tutur kata, dalam tingkah laku kita. Karena itu firman Tuhan berkata, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau hal-hal ini kita simpan di dalam hati kita, maka akan terwujud dalam tingkah laku kita setiap hari. Dalam perkataan-perkataan kita. Karena itu kalau kita mau supaya kita benar-benar merdeka, kita harus membuka hati kita dan membiarkan firman Tuhan untuk menguasai seluruh hati dan keberadaan kita. Karena itu di dalam kita memulai hari kita, kita harus mengawalinya dengan keputusan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau menyimpan firmanmu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau dalam hati kita tersimpan firman Tuhan, maka kita akan semakin disadarkan bahwa hari
Sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam hawa nafsu dan perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Dan jangan merawat tubuh kita ini untuk memuaskan keinginannya. Saya percaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Dengan kita menyimpan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu menguasai hati dan keberadaan kita akan nyata di dalam kata dan tindakan kita sehari-hari. Bahwa dengan kita mengetahui kebenaran dan menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita melalui firman-Nya, maka kita benar-benar merdeka. Ketiga, kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa di dalam Roh Kudus. Doa bukan hanya sekedar suatu hafalan. Doa dalam Roh Kudus bukan hanya dilangsungkan ketika kita berada di gedung ibadah dengan berbagai-bagai ritual yang bersifat formalitas. Doa adalah membangun hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Dan itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Karena doa tidak hanya dilakukan di tempat tertentu, dengan mengarahkan tubuh kita ke arah tertentu. Doa itu adalah komunikasi pribadi yang kita lakukan dengan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa, saya percaya tidak mungkin ada waktu untuk kita berdosa. Karena dengan kita berdoa, kita menjalin suatu keintiman dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu juga menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus secara total dalam setiap denyutan jantung kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, kata Paulus, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus menyatakan suatu pengakuan bahwa dia membutuhkan doa dari jemaat-jemaat yang dia layani. Supaya dia diberikan keberanian saat dia memberitakan rahasia Injil. Siapakah kita yang tidak membutuhkan doa dari sesama orang Kristen yang lain? Kita sangat membutuhkan dukungan doa yang menandakan bahwa kita saling bergantung satu dengan yang lain sebagai orang yang percaya di dalam menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu tidak heran kalau saya meminta dukungan doa dari saudara, saudara juga meminta dukungan doa dari saya. Itu merupakan sesuatu yang baik, yang menandakan kerendahan hati kita bahwa kita butuh saudara kita yang lain untuk mendoakan kita. Seperti halnya Rasul Paulus. Walaupun dia seorang rasul. Tapi dia minta supaya dia didoakan. Supaya ketika dia membuka mulutnya untuk memberitakan Injil, Tuhan memberikan kepada dia keberanian untuk menyatakan rahasia Injil itu sebagaimana seharusnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita sekalian. Untuk membuat keputusan yang tegas dan berani. Supaya kita tidak hanya menampilkan ritual-ritual dengan simbol-simbol dan pakaian-pakaian keagamaan. Tetapi kita sungguh-sungguh bertuhankan Yesus Kristus serta mengalami Dia setiap hari yang memerdekakan kita dari dosa. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tuhan katakan kita memang dipanggil untuk merdeka. Karena Kristus telah melakukan itu bagi kita melalui kematiannya, melalui kebangkitannya dari antara orang mati.
Tetapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Seperti halnya sekarang ini, Indonesia sudah merdeka. Tapi orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin bangsa ini, mereka menggunakan kemerdekaan mereka memimpin bangsa dengan korupsi dan sebagainya. Tuhan katakan supaya kita yang sudah dipanggil untuk merdeka ini, jangan sampai kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya kita semua benar-benar menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengalami kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Dan kita menjalani kehidupan kita setiap hari dalam kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita supaya Tuhan yang mengendalikan, memimpin apa yang kita lakukan. Bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita. The will of man to do the will of God. Kita ambil keputusan untuk menyerahkan kemauan kita, menjalankan kehendak Tuhan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati.